Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Pemrograman Jaringan 2, yaitu pada Intro to NAPAM. Nah, di sini kita diminta untuk membuat video pada lab session 9 ini, yang dimana perintahnya itu kita akan membuat video penjelasan menunjukkan bahwa setiap network device itu berhasil di-ping, lalu menceritakan kode get faq and config.py, serta menjalankan program dan juga menunjukkan hasil outputnya, lalu menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya, lalu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian di bawah ini. Oke, langsung saja di sini bisa kita lihat pada bagian awal, di sini ada penjelasan sedikit mengenai apa itu NAPAM. Jadi NAPAM itu adalah Network Automation and Programmability Abstraction Layer and Multi-Vendor Support. Nah, yang dimana ini adalah library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Nah, metode-metode pada NAPAM ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi konfigurasi, dan juga mengambil data atau informasi perangkatnya. Nah, jadi dengan NAPAM di sini kita bisa mengontrol, membaca data, dan juga mengubah konfigurasi perangkat jaringan dari berbagai vendor dengan satu cara yang sama. Nah, jadi itu kita nggak peduli, itu tuh misalkan dari Cisco, atau Juniper, atau Mikrotik, atau yang lainnya. Semuanya itu bisa kita konfigurasikan menggunakan satu bahasa yang seragam. Jadi intinya kita itu bisa gunain NAPAM itu nggak perlu. Jadi kita tuh nggak perlu ngafalin ataupun belajar dari cara CLI dari setiap vendor satu persatu. Karena dengan menggunakan NAPAM di sini kita bisa mengkonfigurasi setiap perangkat jaringannya dari berbagai vendor dengan satu cara yang sama gitu. Oke, di sini ada beberapa perbandingan antara NAPAM dan juga NetMiko, yang dimana intinya di sini bisa kita lihat jika kita menggunakan NetMiko itu kita harus setiap perintah yang ditulis dalam CLI itu harus spesifik, sedangkan NAPAM di sini itu karena memiliki API standar, di sini kita dengan mudah mengakses data dan juga mengolah konfigurasi melalui fungsi yang seragam seperti get interface seperti itu. Lalu untuk NetMiko juga itu tuh lebih cocok digunakan untuk jaringan yang lebih sederhana daripada NAPAM. Dan untuk NetMiko itu perubahan yang dilakukan bersifat langsung dan tidak ada fungsi rollback. Nah, jadi kalau misalkan di NAPAM itu terdapat rollback-nya. Seperti contoh misalkan di Word itu ada fitur undo yang dimana bisa membatalkan bagian yang ingin kita hapus gitu, atau kesalahan yang kita lakukan. Nah, di bagian NetMiko hal itu tuh tidak ada, dan di NAPAM itu ada fungsi rollback-nya seperti itu. Selanjutnya di sini langsung saja untuk di lab session 9 tujuannya itu adalah menjelaskan fungsi dan juga arsitektur dasar dari NAPAM, lalu mengkonfigurasi lingkungan automation, lalu menyusun inventory perangkat dalam format terstruktur menggunakan metode NAPAM read-only, menyimpan hasil audit, dan menganalisis hasil dari pembacaannya. Oke, maaf. Sebentar. Nah, langsung saja di sini kita ke bagian 1, yang dimana di sini kita akan menyusun topologi seperti yang ada pada gambar di sini, lalu memastikan setiap device itu dapat di-ping dan juga terkoneksi lewat SSH. Lalu nanti kita akan membuat file inventory device.yaml yang berisi informasi dari seluruh device ini. Nah, karena di sini materi kita tentang NAPAM, jadi di sini kita akan install terlebih dahulu. Karena pada praktik sebelumnya saya sudah menginstal, jadi di sini saya tidak perlu untuk menginstal lagi. Di sini kita nanti bisa langsung saja cek
versi napalm berapa yang kita gunakan. Jadi langsung saja kita buka ke Chrome. Di sini saya sudah mengakses pinetnya menggunakan localhost. Jadi langsung saja kita ke Docker. Sebentar. Kita tunggu dulu sebentar, masih menghidupkan Dockernya. Nah, topologinya itu sama seperti yang ada di gambar ini ya. Di gambar di bagian ini, yang dimana di sini berisi NAT, ada Docker, lalu ada satu router, serta ada 6 switch yang sudah saya konfigurasi IP dan juga akses SSH. Nah, sekarang kita akan coba ping dan juga kita coba untuk coba akses SSH-nya di sini. Kenapa nggak bisa? Oke, kita matikan lagi. Oke, di sini kita hidupkan kembali. Kita coba untuk cek IP, cek pingnya apakah terkonek, dan juga kita akan coba untuk akses SSH. Oke, di sini kita coba ping Google dulu, yaitu 8.8.8.8. Oke, di sini TTL yang artinya berhasil. Kita Ctrl C. Selanjutnya kita akan coba ping router terlebih dahulu di sini 192.168.1.10 untuk IP router saya yaitu 192.168.1.10. Kita enter. Di sini juga TTL yang artinya berhasil. Kita ping untuk switch 1 yaitu IP-nya di sini 192.168.1.11. Di sini berhasil juga karena sudah TTL. Lalu kita coba untuk switch 2. Di sini menggunakan IP 12. Oke, ini juga TTL. Lalu di sini kita gunakan 13. Oke, TTL juga. Selanjutnya untuk switch 4. Oke, berhasil juga. Selanjutnya untuk switch 5 di sini. Oke, berhasil. Dan switch 6 yang terakhir. Oke. Di sini sudah TTL semua yang artinya sudah berhasil di ping. Selanjutnya kita akan coba akses SSH dengan perintah di sini SSH username-nya Sayu @192.168.1.10 untuk IP router. Kita enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan password TRI123. Lalu kita ke mode enable. Nah, di sini masukin password lagi TRI123. Oke. Di sini kita berhasil untuk akses SSH ke router. Kita exit di sini. Kita coba untuk switch 1. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan password TRI123. Nah, di sini kita langsung ke mode enable-nya. Lalu di sini kita exit. Kita ke H2. Oke, ini TRI123. Nah, berhasil juga. Ini kita exit. Lalu untuk switch 3, sini TRI 123. Oke, berhasil juga. Ini exit. Ini untuk switch 4. TRI 123. Oke, ini berhasil juga. Selanjutnya untuk switch 5. Oke, di sini TRI 123. Berhasil juga. Setelah itu yang terakhir ini adalah switch 6. Oke, kita diminta untuk masukin password TRI123. Oke, ini juga berhasil. Artinya setiap perangkat atau setiap device di sini sudah berhasil akses SSH dan juga sudah berhasil ping. Selanjutnya kita bisa baca lagi perintahnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file inventory yang berisi seluruh informasi dari device ini di device.yaml. Kita bisa akses di sini. Sebelumnya saya juga sudah membuat
scriptnya dan sudah membuat file dari device.yaml-nya. Jadi di sini kita langsung aja akses nano device.yaml. Oke. Sini kita enter. Nah, tampilannya seperti ini yang dimana berisi setiap device itu berisi hostname ini dari IP-nya, lalu platformnya di sini iOS, username-nya yaitu Sayu, password-nya TRI123 dan juga secret-nya TRI123. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kenapa di sini kita membutuhkan inventory yang dimana itu supaya script nantinya bisa melooping secara otomatis. Nah, script ini pada device.yaml itu isinya kan daftar dari seluruh perangkat yang akan diakses oleh script. Jadi script itu nantinya akan membaca file ini dan juga melakukan looping secara otomatis gitu. Nah, ini nanti di bagian device.yaml ini berisi router 1, switch 1 hingga switch 6. Sini bisa kita lihat switch 1 hingga switch 6. Tampilannya sama seperti ini, berisi hostname, platform, username, password, dan juga secret. Selanjutnya di sini kita Ctrl X saja untuk keluar dari nano. Setelah itu selanjutnya pada bagian 2 yaitu read only operation. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita akan menceritakan kode dari get faq and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke. Kita coba sebentar. Oke, di sini kita akan coba untuk ke script dari Python get faq and config. Kita oke, di sini kita close dulu. Kita matikan dulu Dockernya. Ini kerekam. Oke, kerekam. Oke, di sini kita hidupkan lagi Dockernya. Oke, jadi di sini kita bisa akses dulu untuk melihat script dari Python-nya dengan perintah nano get faq and config.py. Ini kita enter. Nah, di sini sudah berisi script Python-nya yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bagian-bagian pada script Python ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian yang pertama, di sini kita membutuhkan library dari import YAML, import JSON, ada import US dan juga from napalm. Nah, import YAML di sini itu digunakan untuk membaca file inventory dari device.yaml pada bagian sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya pada import JSON itu untuk menyimpan output ke file JSON. Selanjutnya untuk import US itu untuk membuat folder otomatis, dan pada bagian from napalm import get network driver ini untuk napalm buat akses device via SSH. Nah, selanjutnya di sini ada bagian with open device.yaml yang dimana di sini itu untuk membaca inventory dari device.yaml. Selanjutnya di bagian selanjutnya di sini ada untuk membuat folder output. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bagian kode ini, yaitu pada bagian membuat folder output yang dimana di sini itu saya menggunakan US MakeDirs yang dimana ini untuk membuat folder output secara otomatis. Jadi meskipun folder outputnya itu belum ada, maka Python bakal otomatis buat folder output tersebut. Nah, sedangkan exist OK sama dengan true di sini itu tuh dipakai biar scriptnya nggak error kalau misalkan foldernya udah ada di sebelumnya. Karena script yang kita gunakan ini itu bakal dijalanin berkali-kali. Selanjutnya di sini ada dictionary untuk nyimpen hasil dari semua device-nya. Nah,
di bagian ini, di sini kita nyimpen 4 dictionary kosong yang dimana ada all facts, ada all interface, ada all interface IP, dan juga all config. Nah, keempat dari dictionary ini itu bakal dipakai untuk nyimpen hasil dari semua device secara gabungan gitu. Nah, jadi di setiap loopingnya, nanti data per device itu bakal dimasukin ke dictionary ini dengan key sesuai dengan nama device-nya, yaitu misalnya router 1 atau switch 1 gitu. Nanti di akhir program, itu dictionary gabungannya itu bakal nyimpen ke file JSON besar supaya kita punya satu file yang berisi kumpulan dari semua hasil dari seluruh router dan juga switch-nya gitu. Selanjutnya di sini ada di sini ada for name info in device.items. Nah, di sini itu looping ke setiap device di inventory-nya. Nah, program ini itu mulai mengunjungi device satu persatu yang dimana nanti outputnya itu adalah print menghubungi ini name-nya misalkan router 1 gitu, dan di sini host name-nya itu dari IP dari routernya. Selanjutnya di sini di sini ada driver get network driver info platform, dan di sini juga ada driver sebentar. Dan di bagian ini juga ada device driver. Nah, di bagian ini ada device driver yang dimana pada bagian ini Napalm itu dipakai buat pilih driver yang sesuai, misalnya iOS gitu dan lain sebagainya. Lalu kita akan nyiapin koneksi SSH ke device tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada proses utamanya, yaitu pada device open, yaitu di sini itu termasuk proses utama yang dimana membuka koneksi dan juga mengambil datanya. Nah, di bagian ini itu nanti kita akan mengambil 4 data, yaitu ada get facts, ada get interface, ada get interface IP, dan juga config. Sebentar. Nah, intinya dari keempat file itu nanti kita akan menyimpannya di 4 folder itu, yang dimana getfact itu untuk info umum dari device-nya seperti hostname, uptime, OS version-nya. Lalu ada get interface. Sebenarnya ada get interface yang berisi daftar dari interface-nya. Lalu ada get interface IP. Di sini bisa kita lihat aja ya untuk di Sublime supaya lengkap. Kadang di Nano ini tuh kayak nggak sesuai gitu urutannya. Jadi kita bisa lihat aja. Saya lupa untuk menunjukkan di Sublime. Nah, di bagian ini selanjutnya tadi sampai di bagian proses utamanya yang ada device open. Nah, di sini di bagian ini ada 4 yang dimana ada fact, interface, interface IP, serta config. Nah, jadi dari fact di sini itu tuh untuk berisi info umum dari device-nya seperti hostname, ada uptime, OS version, dan di bagian interface ini itu berisi daftar interface-nya. Lalu ada get interface IP, itu berisi IP dari setiap interface-nya. Lalu ada config, di sini berisi dari running config-nya. Selanjutnya di sini ada simpan ke file per device. Nah, jadi di sini kita akan coba simpan data ke file per device-nya. Nah, di sini itu kita menggunakan with open yang dimana
Di sini kita menggunakan without open output file name, yang dimana name ini nanti berisi nama dari device-nya. Di sini juga sama seperti yang lainnya, nanti ada bagian interface IP, dan juga config. Selanjutnya pada bagian 9, ini ada menambahkan ke file dari gabungannya, yang dimana ada 4, yaitu all file, all interface IP, dan juga all config. Nah, di sini itu biar nantinya bisa disimpan ke satu file besar. Jadi kita nggak akses satu-satu gitu. Selanjutnya di sini ada exception, yang dimana penanganan error. Kalau misalkan dari device yang ada yang gagal diakses, program akan lanjut ke device berikutnya. Selanjutnya pada bagian 11 di sini atau pada bagian selanjutnya akan menyimpan hasil gabungan ke satu file dari tiap kategorinya. Nah, di sini kita menggunakan with open output file JSON, yang dimana ini akan nyimpen semua dari file gabungan tersebut ya. Ini ada interface-nya juga, ada interface IP dan juga JSON dan juga config. Dan yang terakhir di sini ada semua bagian akhir dari pesan terakhir dari script ini, yang dimana di sini menandakan prosesnya selesai dan mengeluarkan output semua data berhasil digabungkan ke file JSON utama di folder output. Oke, jadi di sini kita coba langsung saja running. Kita reconnect. Oke, di sini kita matikan lagi Dockernya, kita coba hidupkan lagi. Kita akan coba untuk jalankan scriptnya. Di sini kita coba buka. Tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita coba gunakan perintah Python 3 get faq and config.py untuk ngejalanin script dari get faq and config.py ini. Kita enter. Nah, dia akan muncul output seperti ini, menghubungi router 1, yang dimana di sini ada IP-nya. Lalu router 1 berhasil diproses dan disimpan ke output. Jadi setiap device yang berhasil dihubungi itu dia akan otomatis kesimpan di folder output. Selanjutnya kita tunggu dulu sampai switch 6. Nah, selanjutnya di sini ada output semua data berhasil digabungkan ke file JSON, ke JSON utama di folder output. Oke, selanjutnya untuk supaya kita ingin melihat output dari setiap foldernya, itu kita bisa menggunakan perintah. Di sini kita ls output dulu untuk lihat isi folder dari output. Nah, di sini isinya ada config JSON, faq JSON, interface JSON, dan interface IP JSON. Oke, di sini perintahnya untuk melihat foldernya cat. Kita akan melihat bagian config dulu. Berarti cat output config.json. Oke. Nah, outputnya seperti ini. Jika kita perhatikan di sini, ini data atau informasi dari setiap device-nya, yang dimana jika kita perhatikan pada bagian get faq ini, config ya, tadi di bagian config ini itu berisi running config-nya. Jika kita perhatikan di sini terdapat hostname-nya. Ini ada hostname-nya R1. Lalu di sini ada enable secret-nya yang dimana sudah terenkripsi. Lalu di sini juga ada domain name-nya. Lalu username-nya di sini yaitu Sayu, secret-nya ada juga, ini terenkripsi.
serta ini ada interface-nya ya, interface 0/0, IP address-nya, subnet mask-nya. Begitupun untuk switch 1 sampai switch 6. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya jika kita ingin mengakses faq.json, kita gunakan perintah cat. Di sini kita ubah jadi faq.json. Nah, isinya yaitu di sini adalah informasi dari setiap device-nya yang berisi uptime, vendor, OS versionnya, lalu serial number, model, hostname, dan interface list-nya. Nah, jadi di sini terdapat model. Kenapa di sini modelnya itu unknown, yang berarti tidak diketahui ya? Karena di sini kita menggunakan sistem emulator yang dimana tidak dapat mengenali model dari routernya ya, atau switchnya. Di sini di bagian switch 3, karena di sini kita menggunakan emulator. Kalau misalkan di fisiknya itu nanti di sini tuh model bakal muncul, misalkan kita menggunakan router 2911, maka di bagian model ini dia akan muncul router dari 2911 seperti itu. Nah, ini output dari faq-nya. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat output dari interface-nya. Interface.json. Oke, di sini akan muncul informasi dari interface-nya, yaitu berisi is enable. Tunggu sebentar. Maaf, tunggu sebentar karena masih berisik. Sepertinya agak lama ya. Di sini saya lanjutkan saja, suara saya agak saya besarkan. Jadi di sini pada bagian Oke, mohon maaf ya Bu jika tadi ada suara motor yang berisik. Saya mohon maaf. Di sini saya akan melanjutkan untuk output dari interface. Ini berisi is enable, is up, description-nya, MAC address, lalu last flight-nya, MTU, dan juga speed-nya. Ini ada bagian berisi dari setiap interface-nya ya. Ini ada VLAN 1, ada Ethernet 4/4, 43, 42, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat pada interface IP. Kita enter. Nah, di sini itu akan menampilkan informasi dari setiap device-nya, yang dimana berisi nama VLAN-nya. Di sini ada IP versi 4-nya dan juga prefix LAN-nya. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, di sini ini router Ethernet 0/0, ada IP versi 4 dan prefix LAN-nya. Selanjutnya Oke, mungkin sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk ke bagian berikutnya, yaitu pada bagian 3 di soal ini. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian 3 itu menjelaskan kode ekstrak interface.py serta menjelaskan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk saya akan jelasin sedikit kode dari ekstrak interface.py.
yang dimana di sini saya akan menjelaskan melalui Sublime aja ya. Oke, di bagian ini, nah di sini saya akan coba jelasin sedikit mengenai script dari extract interface.py. Nah, langsung saja di sini pada bagian pertama sama seperti tadi, di sini itu ada import YAML, import CSV, dan from Napalm import get network driver. Nah, di sini saya menggunakan CSV untuk hasil akhirnya. Untuk import YAML dan juga from Napalm sama seperti tadi fungsinya. Selanjutnya di sini ada load device dari file YAML. Nah, di bagian ini itu kita menggunakan with open device YAML yang dimana ini nanti kita akan membuka file device YAML lalu mengambil bagian dari device-nya yang isinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di device YAML. Nah, yang berisi seperti ini. Ada hostname, platform, username, password, dan juga secret. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya di sini ada menyiapkan file ke CSV. Nah, di sini ada CSV_file yang dimana di sini itu kita simpan di interface summary.csv. Nah, nanti filenya itu kita simpan di sini dan di sini ada header CSV-nya yang dimana pada bagian header CSV ini nanti ada device yang dimana ini nanti berisi nama device-nya, misalnya router 1 gitu. Selanjutnya di sini ada interface yang dimana ini ada nama portnya, misalnya Ethernet 0/0. Lalu di sini ada enable yang dimana ini menandakan apakah itu shutdown atau tidak. Lalu di sini ada tulisan up yang dimana ini status link fisiknya. Lalu IP versi 4 ini status dari IP versi 4-nya, alamatnya. Nah, lalu di sini ada prefix length-nya, yaitu kayak misalkan prefixnya /24 atau /30 dan seterusnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan, yaitu pada bagian ini buka CSV untuk ditulis, yang dimana pada bagian ini di sini saya menggunakan with open CSV file, lalu writer CSV dig writer, lalu di sini ada write header. Nah, di bagian ini gunanya itu untuk nyiapin file CSV-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuka file baru menggunakan with open. Lalu filenya itu akan otomatis ke close dan juga aman. Nah, terus di sini juga saya menggunakan CSV yang dimana dig writer ini karena nantinya semua data yang kita tulis itu bentuknya dictionary, jadi lebih gampang. Nah, terakhir di sini saya menggunakan writer with header yang dimana ini supaya baris paling atas itu langsung keisi sama nama kolom dari device, interface, enable, dan seterusnya supaya CSV-nya rapi waktu nanti dibuka gitu. Selanjutnya di sini ada loop ke semua device. Nah, di sini nantinya itu berisi, di sini saya menggunakan for dev name, dev info yang dimana nanti di sini berisi misalkan dev name-nya router 1, lalu hostname-nya 192.168.110 gitu. Selanjutnya di sini koneksi ke device menggunakan Napalm. Di sini pada kode driver dan juga with driver di sini itu bagian itu gunanya untuk nyambung ke perangkat menggunakan Napalm. Nah, pertama di sini kita mengambil drivernya terlebih dahulu sesuai dengan platform yaitu iOS supaya Napalm-nya itu tahu cara ngobrol sama perangkatnya. Nah, terus selanjutnya kita juga akan pakai with driver di sini itu supaya Napalm bakal otomatis buka koneksi SSH ke device pas masuk bloknya. Nah, di sini juga nantinya akan langsung nutup koneksinya setelah selesai. Ini buat script itu tuh jadi lebih aman dan nggak ada koneksi yang nyangkut. Selanjutnya ada
bagian bawah ini itu mengambil data dari interface-nya, yang dimana di sini nanti akan mengambil data dari interface, kayak misalkan interface Ethernet 0/0 itu datanya misalkan is enable true, is up true, kayak gitu. Selanjutnya pada bagian selanjutnya di sini ada loop tiap interface. Nah, di bagian ini saya menggunakan for in tf name. Lalu nah, di bagian ini itu tuh nantinya akan looping ini tuh bakal muter lewat semua interface di device tersebut supaya setiap portnya itu bisa diambil datanya dan dimasukin ke CSV. Nah, selanjutnya di sini itu ada untuk mengambil IP versi 4-nya menggunakan IP info interface IP get. Nah, kalau misalkan interface-nya itu punya IP, nanti dia akan otomatis disimpan. Kalau misalkan nggak punya, nanti dia bakal dikosongin, seperti ini. Begitupun di prefix length, nanti kalau misalkan dia ada prefix length-nya, nanti dia akan mengisi, misalkan prefix length /24 atau /30 gitu. Kalau misalkan dia kosong, dia akan kosong seperti ini. Selanjutnya, di bagian ini itu adalah untuk nulis ke CSV-nya, yang dimana satu baris CSV itu nanti berisi satu interface, dan yang terakhir ini adalah output yang terakhir, yang dimana nanti akan muncul output CSV summary save to di CSV_file yang dimana tadi kita simpan di interface summary.csv. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba untuk menjalankan script ini. Kita buka pinetnya lagi. Oke, di sini kita coba jalankan menggunakan perintah. Oke, kita coba nano dulu. Nano extract. Nah, di sini sudah ada ya scriptnya, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di Sublime, itu sama saja. Ini kita matikan dulu, nanti kita hidupkan lagi. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah start. Kita buka, ini kita reconnect. Oke, perintah untuk ngejalanin scriptnya yaitu Python 3 extract interface.py. Jika kita enter, nah di sini dia akan connect ke router 1, lalu dia nanti akan connect ke switch 1 dan seterusnya sampai switch 6. Kita tunggu. Nah, nantinya akan muncul output CSV summary save to interface summary.csv. Untuk melihat output dari bagian interface summary.csv, kita bisa menggunakan perintah cat interface summary.csv. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, yang dimana di sini seperti yang sudah dijelaskan, di sini berisi ada nama device-nya, lalu interface-nya ada enable, lalu status up-nya, IP versi 4, prefix length. Nah, di sini untuk yang baris pertama itu router 1, interface-nya Ethernet 0/0, enable-nya di sini true, up-nya juga true, IP versi 4-nya ini ada, dan prefix-nya 24. Nah, kalau misalkan di Ethernet 0/1 dan 0/2 sampai seterusnya, ini kan nggak ada IP versi 4 dan juga prefix length-nya, jadi di sini dikosongin seperti ini. Begitupun untuk switch 1 sampai switch 6. Oke, selanjutnya di sini kita baca lagi soalnya. Oke, untuk bagian ini juga sudah. Selanjutnya pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan pertanyaan
yang dijawab pada bagian ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian slide terakhir ini. Nah, sebelumnya juga itu saya sudah mengerjakan lab session 9 ini. Jadi di sini saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya di logbook. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu menyebutkan versi Python dan NAPAM yang digunakan. Nah, di sini saya akan coba untuk ngecek versi Python dan juga versi NAPAM yang saya gunakan. Untuk ngecek versi dari Python itu menggunakan perintah Python 3 min version. Kita enter. Nah, di sini saya menggunakan versi Python yaitu Python 3.8.10. Untuk ngecek versi dari NAPAM-nya di sini menggunakan perintah pip3 so NAPAM. Nah, di sini saya menggunakan versi NAPAM dari 5.0.0. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, tuliskan perintah SSH ke router dan juga hasilnya. Nah, di sini seperti yang sudah saya praktikkan sebelumnya, untuk akses router itu menggunakan perintah SSH sayu, ini username-nya, lalu IP-nya 192.168.110 untuk IP dari router saya. Nah, di sini outputnya seperti ini, kita diminta untuk masukin password, kita gunakan TRI123, lalu kita ke mode enable, lalu masukin password lagi TRI123. Oke, outputnya maka akan seperti ini. Jika sudah, kita exit aja. Selanjutnya, pada file inventory terdapat file driver dan juga secret, apa fungsinya. Nah, jadi pada file inventory ini, saya akan jelasin sedikit fungsi dari file driver dan juga secret, yang dimana file driver itu tuh digunain untuk nentuin jenis platformnya, kayak misalkan iOS, Junios, dan lain sebagainya, supaya NAPAM-nya itu tahu dan dia tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi. Sedangkan untuk secret itu password yang digunakan untuk masuk ke mode enable di perangkat Cisco, seperti misalkan privilege exec mode, yang dimana itu dibutuhkan jika script ingin ngambil data yang hanya bisa di mode enable saja. Selanjutnya pada bagian keempat itu adalah jalankan getFAQ pada R1 dan tulis bagian hostname, model perangkat, dan uptime-nya. Oke, di sini saya akan coba jalankan di getFAQ pada router 1. Di sini kita jalankan dulu, kalau kita ls output aja. Nah, di sini kita cat output faq.json. Nah, yang diminta pada router 1 ya, di atas di bagian, nah sini. Untuk uptime-nya itu 14.640,0, lalu vendornya Cisco, OS versionnya di sini Linux Software, serial numbernya 67123206, dan modelnya unknown, yang dimana tadi sini sudah saya jelaskan kenapa di sini bisa unknown. Lalu hostname-nya di sini router 1 dan FQDN-nya R1 lab lokal. Oke, selanjutnya pada bagian 5, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan juga get interface IP? Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit. Perbedaan informasinya, jika get interface itu untuk memberikan informasi status fisik interface-nya, kayak misalkan apakah interface itu aktif, ataupun link up-nya aktif, ataupun ada speed dan juga description-nya.
Sedangkan kalau get interface IP itu berisi untuk memberikan informasi IP di layer 3 dari interface termasuk IP address, subnet mask ataupun prefixnya. Tapi di bagian get interface IP ini itu nggak ada ngasih status fisik dari interface-nya. Selanjutnya pada bagian 6, berdasarkan interface sumery.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99, apakah ada perangkat yang IP-nya kosong. Nah, di sini bisa kita lihat itu di bagian sumery.csv. Oke, di bagian ini tadi. Nah, di bagian ini apakah ada apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Oke, jadi di sini bisa kita lihat untuk switch-nya, switch 1 sampai switch 6 itu tidak ada IP di VLAN 99. Di sini saya hanya mengkonfigurasikan di VLAN 1 saja. Nih, untuk IP switch 2 juga VLAN 1, switch 3 juga VLAN 1, switch 4, switch 5, dan switch 6. Jadi tidak ada VLAN 99. Nah, apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian untuk setiap device itu punya IP karena di sini saya sudah konfigurasiinnya. Tapi untuk setiap interface itu ada untuk setiap interface itu ada IP yang kosong. Nih, seperti switch 6 di Ethernet 0/0 itu dia nggak punya IP-nya. Tapi untuk di VLAN 1 dia ada IP-nya, seperti itu. Jadi setiap device itu tuh dia ada IP, tapi setiap interface dia ada yang kosong. Selanjutnya pada bagian soal ke-7, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Nah, jadi abstraction layer seperti Napalm itu berfungsi untuk menyederhanakan proses komunikasi antara script Python dengan perangkat jaringan dari berbagai vendor. Dengan abstraction layer ini, programmer cukup menulis satu set perintah standar tanpa perlu menyesuaikan sintaks dari CLI untuk setiap jenis perangkatnya, kayak misalkan Cisco, Juniper, dan lain sebagainya. Dan jika otomatisasi jaringan ini dilakukan langsung menggunakan CLI spesifik tanpa abstraction, maka script hanya akan berfungsi pada satu platform saja. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi dengan menggunakan Napalm, kita itu bisa mengakses ataupun mengkonfigurasi dari berbagai vendor menggunakan satu perintah ya, atau kayak kalau misalkan kita tidak menggunakan Napalm itu kita harus menggunakan CLI dan mengkonfigurasikannya satu-satu. Nah, resiko lainnya itu adalah script mudah rusak jika ada perubahan sintaks atau format output CLI. Nah, ada juga misalkan rentan error karena perbedaan prompt atau struktur komen antar perangkat serta sulit melakukan scaling dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya, untuk bagian soal nomor 8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON dan juga dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Oke, jadi pada praktik lab session 9 ini tadi kan saya menggunakan JSON ya. Nah, struktur data seperti JSON ataupun dictionary itu lebih sesuai digunakan dalam otomatisasi jaringan karena memiliki format yang mudah dibaca dan diolah oleh program. Nah, secara teknis itu ada 2 alasan utamanya. Yang pertama itu mudah diproses oleh program, yang dimana data dalam format JSON itu dapat diakses langsung menggunakan key tertentu tanpa perlu parsing manual lagi. Sedangkan
Alasan yang kedua itu adalah konsistensi format dan tipe datanya. Nah, struktur data memiliki format yang tetap dengan tipe data yang terdefinisi seperti string, boolean, dan juga integer. Dengan begitu, skrip otomatisasi tidak akan terpengaruh oleh perubahan dari CLI ataupun versi sistem operasi perangkat jaringannya. Selanjutnya, pada soal 9, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal atau cron job tiap 1 jam. Nah, informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan contoh satu pemanfaatan nyata. Oke, jadi jika dijalankan tiap 1 jam, maka informasi yang dapat dipantau itu tuh kayak status interface, dia tuh up ataupun down. Lalu ada juga IP address yang aktif, lalu uptime-nya, serta research perangkatnya. Nah, untuk pemanfaatan nyatanya, itu misalkan script itu dijalankan tiap jam untuk memeriksa semua router dan juga switch. Jadi jika ada interface yang tiba-tiba down, sistem itu langsung ngirim notifikasi ke admin. Jadi gangguan jaringan itu bisa cepat ditangani tanpa harus cek manual satu persatu. Selanjutnya untuk nomor 10 yang terakhir, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Nah, bagian nomor 10 ini, jika topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian yang perlu diubah itu hanya pada file inventory-nya saja, pada di bagian device.yaml tadi. Nah, dengan menambahkan data perangkat baru yang dimana supaya lengkap menjadi 30 perangkat. Nah, script itu tuh tidak perlu diubah karena sudah dibuat otomatis supaya membaca semua device dari device.yaml tadi. Oke, seperti itu. Mungkin apakah ada? Oke, sudah ya. Mungkin segitu saja video hands-on dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan juga terima kasih.